Salam anti korupsi. Hari ini tidak terasa sudah 1 bulan lebih ya. Saya sudah tidak lagi bekerja di KPK. Tentu banyak hal yang baru ya yang harus saya jalani dalam kehidupan saya. Setelah sebelumnya 14,5 tahun di KPK dan lebih banyak menjadi penyidik ya, di mana kegiatan-kegiatan saya ketika jadi penyidik misalnya memeriksa saksi gitu kan, kemudian tersangka juga, kemudian melakukan penyitaan terhadap barang, benda, dokumen, aset, kemudian juga penggeledahan ya, baik itu ke rumah, ke kantor, ataupun juga kegiatan-kegiatan penyidikan lainnya seperti menahan, kemudian juga menangkap atau membaca BAP, dokumen yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang kasusnya saya tangani. Beberapa hal yang berubah tentu saja bahwa saya sudah tidak lagi menjadi pegawai KPK. Jadi tidak lagi membawa nama KPK ya. Sehingga kalau di media sering disebut ex penyidik KPK ataupun mantan ketua wadah pegawai KPK. Terkadang juga menjadi anggota dari IM 57 Institute. Namun apapun itu, bahwa seperti janji saya tidak akan berhenti, tidak akan pernah untuk diam dan akan selalu menyuarakan suara anti korupsi. Kemudian juga kegiatan-kegiatan saya selama sebulan ini itu macam-macam ya. Misalnya kegiatan keluarga, sekarang saya bisa mengantar istri pulang dan pergi ke kantornya, kemudian anak-anak juga, karena sekarang kan sudah ada beberapa hari untuk tatap muka. Kemudian kegiatan anti korupsi, nah ini paling penting, bahwa walaupun kita disingkirkan, walaupun kita dipaksa untuk berhenti, namun ada satu hal yang tidak bisa dihilangkan, dihapus, atau disingkirkan oleh mereka, yaitu pikiran kami, pengalaman kami, intelektualitas kami dalam pemberantasan korupsi. Termasuk juga pendidikan, pelatihan yang pernah kami ikuti. Sehingga kompetensi inilah yang menjadi salah satu upaya kami untuk terus berusaha bahwa kami ini adalah orang-orang yang kompeten dan berintegritas dalam pemberantasan korupsi. Sehingga dari situ saya sendiri sekarang sudah beberapa kali lah menjadi pembicara ya dalam kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan atau pendidikan anti korupsi di kampus-kampus, kemudian narasumber dalam talkshow ataupun dalam suatu wawancara kasus gitu ya, dengan beberapa media baik TV, online ya maupun cetak. Kemudian juga banyak yang meminta saya untuk mengisi podcastnya dan saya dengan senang hati untuk mengisinya. Kenapa? Karena di situ adalah passion saya, di situ adalah jiwa saya dalam upaya pemberantasan korupsi yang nggak bisa diukur dengan nilai-nilai apapun. Saya sendiri juga ya berapa kali lah membuat konten-konten untuk menyikapi permasalahan-permasalahan isu-isu strategis ya, baik itu korupsi maupun isu-isu lainnya yang ada di Indonesia. Saat ini di bulan kedua ternyata kegiatan juga semakin banyak. Hari ini aja saya ada 2 kegiatan ya, ada
wawancara dengan pelajar SMA, sama satu lagi ada podcast dengan teman-teman yang lain gitu ya, yang meminta saya, dan saya menjalaninya dengan senang hati seperti itu. Dan ke depan juga sudah ada 2 kampus ya, yang meminta saya mengisi, ada yang acara mahasiswa baru atau ada yang acara kampus lainnya. Nah, bagi kami dan saya pribadi, bahwa perjuangan memberantas korupsi itu bisa selalu kita lakukan dan tidak harus menjadi pegawai KPK untuk sementara ini. Sehingga kami tetap terus berjuang. Karena apa? Karena karakter kami adalah karakter pejuang-pejuang anti korupsi. Itu yang harus digarisbawahi. Dan kami pun juga sekarang ya alhamdulillah ya, di Institut 57 pun sudah dapat kepercayaan dari beberapa instansi untuk membantu mereka. Misalnya kemarin kan ada juga kegiatan suatu kampus untuk membantu untuk meminta bantuan kami dalam mengelola gratifikasi, dan insya Allah menyusul ya instansi-instansi lainnya. Artinya apa? Artinya mereka tentu percaya akan rekan jejak kami dalam memberantas korupsi. Seperti yang saya bilang, bahwa 57 orang ini ya, termasuk Pak Koko gitu ya, jadi 58, itu rekam jejaknya sudah tidak perlu diragukan lah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan jaringan-jaringan yang luas. Sekali lagi, kami sangat senang bahwa masyarakat pun juga antusias ya. Saya juga lihat misalnya di Twitter saya, masyarakat antusias lah. Kemudian juga banyak yang meminta saya untuk mengisi acaranya. Kayak kemarin saya datang ke Pluit gitu kan, untuk mengisi suatu podcast gitu kan, dan saya senang gitu kan menjalaninya. Dan satu lagi, bagi saya tidak perlu mengeluh dalam hidup ini, tetapi yang paling penting adalah kita berusaha dan berjuang. Kita tidak mau dizolimi dan kita harus melawan atas kejoliman itu. Makanya ya sampai sekarang pun ya kami masih berusaha untuk melawan secara litigasi ya, atau secara hukum ya, sebagai saluran demokrasi di negeri ini. Terakhir, sekali lagi saya berterima kasih kepada masyarakat bahwa alhamdulillah lah, sampai dengan 1 bulan lebih ini kami masih survive gitu ya. Kami masih mendapat dukungan dari masyarakat ya, dan kami masih bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kami punya ya. Ya tentu saja ilmu yang saya punya pribadi ini kan dibiayai oleh negara ketika saya masih di KPK, untuk pelatihan dalam dan luar negeri yang tentu saja harus juga saya aplikasikan kepada masyarakat. Dan saya selama masih ada waktu, selama masih punya waktu, tentu saya akan senang sekali untuk bisa menghadiri atau juga untuk mengisi acara dari masyarakat. Apalagi sekarang kan juga ada sistemnya kan juga online ya. Jadi sehari bisa beberapa kali lah. Dan sekali lagi ya, saya melakukannya dengan riang, dengan gembira, dan ya ini cuma istri saya ya, pembahasan korupsi, jadi saya sangat bahagia. Terima kasih. Semoga kita bisa selalu menjaga integritas, semoga kita bisa selalu menjaga amanah-amanah yang diberikan pada kita, karena mimpi kita sama, yaitu Indonesia bebas dari korupsi. Sehingga ketika bebas dari korupsi, uang-uang negara yang berasal dari pajak-pajak rakyat misalnya, dan dari kekayaan alam negeri ini, itu bisa dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.